Assalamualaikum minasang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Hajime Maste. Ada yang tahu Hajime Maste itu apa? Check out videonya ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Hajime Maste. Hajime Maste itu apa sih? Hajime Maste itu adalah tentang perkenalan. Jadi bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang Jepang atau orang yang baru kita temui, seperti itu. Nah, apa aja sih yang perlu kita bicarakan ketika kita itu memperkenalkan diri? Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, biasanya kita menyebutkan nama, pasti. Terus, kalau misalkan kita di depan kelas, kita ketemu sama teman-teman baru. Nah, biasanya yang kita sebutkan adalah nama, kemudian alamatnya di mana, asalnya dari mana, kemudian umurnya berapa. Nah, pada pola kalimat yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pola kalimat bagaimana kita menyebutkan nama dalam bahasa Jepang. Nah, pola kalimat yang pertama adalah watashi wa, kata benda des. Jadi, watashi, ada yang tahu watashi itu apa? Ya, watashi itu artinya saya. Watashi, kemudian diberikan partikel wa, kemudian diikuti kata benda. Kata benda di sini yaitu nama. Jadi nama kalian. Nama kalian siapa? Kemudian diakhiri dengan des. Kalimat bahasa Jepang yang formal itu diakhiri dengan des. Nah, kemudian contohnya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Watashi wa Rina des. Saya adalah Rina. Jadi, watashi wa Rina des. Saya adalah Rina. Seperti itu terjemahannya. Ada lagi enggak Sensei? Yang menyebutkan ada lagi enggak Sensei menyebutkan nama tapi menggunakan kalimat lain? Ada. Contohnya yaitu watashi no namae wa Rina des. Nah, jadi ditambahin namae. Jadi watashi no namae. Watashi no namae itu artinya nama saya. Watashi no namae wa Rina des. Nama saya adalah Rina. Seperti itu. Jadi ada dua versi. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya kalian menyebutkan profesi. Bisa menyebutkan profesi. Profesi kalian rata-rata apa sih? Misalkan profesi saya adalah guru. Guru itu dalam bahasa Jepang adalah kyoshi. Ya. Apa guru? Kok kalau di anime itu guru itu dipanggil sensei? Ya. Jadi panggilannya untuk guru itu adalah sensei. Namun profesi guru itu bahasa Jepangnya adalah kyoshi. Jadi jangan salah ya. Nah, kita lanjut ke pola kalimat kedua. Ya, untuk menyebutkan profesi, pola kalimatnya adalah kata benda. Kata benda ini berupa orang, siapa, bisa nama orang, bisa saya, bisa dirinya sendiri maksudnya. Kemudian diikuti sama partikel wa, kemudian diikuti dengan kata benda. Nah, kata benda yang kedua ini adalah pekerjaannya atau profesinya apa. Kemudian diakhiri dengan des. Nah, contoh. Misalkan seorang murid. Ya, watashi wa seito des. Watashi wa seito des. Saya adalah seorang murid. Seperti itu. Oke, mungkin ada contoh yang lain. Saya kasih contoh kaishain. Kaishain itu adalah karyawan. Contoh,
Watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Nah, atau bisa juga seperti saya, profesi saya sebagai guru atau kyoshi. Maka pola kalimatnya adalah watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Oke, lanjut ke pola kalimat ketiga. Nah, di pola kalimat ketiga ini itu opsional sih sebenarnya. Jadi di pola kalimat ketiga ini itu menyebutkan nomor telepon. Jadi ini tuh implementasi dari hafalan angka 1 sampai 10 kalian. Nah, jadi pola kalimatnya itu adalah watashi no denwa bango wa kata bunda desu. Jadi denwa bango itu adalah nomor telepon. Kata benda itu diisi sama nomor teleponnya kalian itu berapa. Nah, contoh. Oh ya, ada satu lagi kan, kalau kalian hafalan angka 1 sampai 10, kalian tidak menemukan angka 0. Sedangkan menyebutkan nomor telepon itu selalu ada angka 0-nya. Nah, jadi angka 0 itu bahasa Jepangnya adalah zero. Jadi nanti kalau menyebutkan angka 0 itu adalah zero. Ya, contohnya ya, watashi no denwa bango wa 081の5234の3943 desu. Sensei, no itu angka berapa? Ya, jadi kalian itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ya, menyebutkan angka atau nomor teleponnya kalian, itu pasti kalian pisah 3 atau 4 angka. Nah, pemisahnya itu adalah no. Ingat ya, pemisahnya itu adalah no. Jadi saya ulangi lagi, watashi no denwa bango wa 081の5234の3943 desu. Saya ulangi lagi ya. Watashi no denwa bango wa 081の5234の3943 desu. Nah, jadi di antara 4 angka yang saya pisah, saya sisipkan partikel no. Kenapa kok pakai disisipkan partikel no? Ya karena biar nggak bingung. Kalau kalian menyebutkan 12 angka gabung terus pasti bingung kan? Lanjut ke pola kalimat keempat. Pola kalimat keempat ini digunakan untuk memperkenalkan ke orang lain. Jadi selain memperkenalkan diri sendiri, mungkin kalian waktu perkenalan bawa teman atau seperti apa. Nah, bagaimana cara memperkenalkan teman kalian ini? Nah, untuk pola kalimatnya hampir sama seperti kalian memperkenalkan nama kalian tadi. Tapi kalau kalian memperkenalkan diri kalian kan depannya pakai watashi. Saya adalah Aziza, saya adalah Rina, saya adalah Budi dan sebagainya. Nah, kalau di pola kalimat keempat ini untuk memperkenalkan orang lain, watashinya diganti dengan kochira. Kochira itu adalah kata tunjuk orang secara sopan. Jadi kochira itu kata tunjuk orang, tapi untuk lebih formal seperti itu. Contoh lagi, kochira wa takusang desu. Kochira wa takusang desu. Jangan lupa menggunakan san. Mengapa sensei kalau menyebutkan nama orang itu harus memakai san? Ya, karena itu adalah bentuk sopan kita pada orang lain. Jadi san itu artinya saudara. Tapi saudara di sini bukan saudara yang adik kakak seperti itu, bukan ya. Jadi misalkan saudara Taku, saudara Ani, saudara Budi dan sebagainya.
Nah, san itu digunakan untuk orang, penyebutan nama orang yang posisinya lebih tinggi di atas kita, misalkan kepada senpai, kepada orang yang baru dikenal, kepada atasan dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah akrab, misalkan teman sebaya nih, atau teman sebangku, atau teman sekelas, teman seangkatan yang kita sudah akrab, nah kita bisa menggunakan kun atau chan. Kun itu untuk yang laki-laki, kalau chan itu untuk perempuan. Nah, setelah kita memperkenalkan tadi, kita juga bisa menambahkan asal kita. Nah, ketika kita memperkenalkan, kita pasti juga menyebutkan asal kita dari mana, seperti itu kan. Nah, jadi untuk menyebutkan asal kita dari mana menggunakan pola kalimat nani nani kara kimasta. Jadi kara kimasta itu artinya saya datang dari bla bla bla, seperti itu. Contohnya, saya berasal dari Sidoarjo. Jadi ketika saya perkenalan menyebutkan asal, saya mengucapkan Sidoarjo kara kimasta. Nah, oke, itu untuk asal. Kalau saya tinggal seperti apa kan? Mungkin kalau asal mungkin dia ngekos atau gimana ya, jadi dia tinggal tidak di tempat tinggalnya sendiri. Nah, kalau saya tinggal di tempat tinggal saya sendiri, jadi saya tinggal di bla bla bla. Oke, karena saya berasal dari Sidoarjo dan saya tinggal di Sidoarjo, maka saya mengatakan watashi wa Sidoarjo ni sundeimasu. Jadi untuk untuk menyatakan kita tinggal di suatu daerah, pola kalimatnya adalah watashi wa nani nani ni sundeimasu. Pola kalimat contohnya watashi wa Sidoarjo ni sundeimasu. Seperti itu. Artinya adalah saya tinggal di Sidoarjo. Kemudian ada yang kepo lagi nih soal usia. Nah, untuk menyatakan usia itu satuannya adalah sai. Nani nani sai. Nah, sai ini berarti tahun, artinya tahun, tapi untuk satuan usia. Jadi misalkan usia kalian, usianya anak SMA itu kira-kira berapa sih? Mungkin 15-18 tahun ya. Nah, contohnya kalau 15 tahun, 15 itu kan jugo. Ya sudah, jugonya ditambahin sai, jugo sai. Nah, terus 16, usia 16 itu juroku. Jadi juroku sai dan seterusnya. Bagaimana minasan pembelajaran kali ini? Nah, materi ini cukup singkat ya, karena pada materi kali ini kita masih perkenalan tentang hajime mashite. Jadi perkenalan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Audio Jungle.